Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ba'du. Alhamdulillah. Pagi hari ini mari bersama kita lanjutkan ngaji kita. Kemarin sudah kita bahas tentang syaratnya puasa. Maka pagi hari ini akan kita lanjutkan fasal selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ay hadza faslun wal mubtilatu shaumi asyaratun. Adapun perkara yang membatalkan puasa itu ada 10 macam. Wal mubtilatu tay pira-pira perkara kang batalke puasa. Ya wal mubtilatu tay pira-pira perkara kang batalake li shaumi maring puasa asyaratun iku 10. Al awalu kang pertama dukhulu syai'in yaiku mlebune sesuatu min ahyanid dunya saking pira-pira benda dunia. Walau qalilan walaupun sedikit masuk ilal jawfi ke dalam rongga tubuh, ke dalam rongga tubuh amdan dengan sengaja, amdan halih sengaja. Ing dakhala lamun mlebu apa ain min ahadil manafidil maftuhati saking salah sijine dalan to rongga dalan sing kebuka, dalan terus kang kebuka. Maksudnya dalan terus al manafid itu lubang yang ada pada tubuh kita, yang lubang itu tembus ke dalam jauf itu apa tengan ke dalam apa ini namanya perut. Ke dalam perut. Jadi ada lubang yang tembus ke dalam perut. Jadi perkara yang membatalkan puasa yang pertama adalah masuknya sesuatu benda dunia, sesuatu ahyan dunia. Yang benda itu masuk ke dalam lubang yang punya hubungan dengan perut. Berarti kalau lubang yang sampai tembus ke dalam perut itu biasanya lubang mulut, lubang hidung, lubang telinga, kemudian lubang kemaluan. Itu. Apabila ada sesuatu masuk ke dalam lewat lubang-lubang itu, maka puasanya batal. Ya, dalam hal ini banyak contoh. Sering dulu kalau kecil guyonan itu ngentut nang jero banyu. Jadi kentut di dalam air itu membatalkan puasa. Karena apa? Karena yang keluar, sesuatu yang keluar lewat itu lubang itu adalah angin. Kalau angin keluar maka ada sesuatu yang masuk. Kalau ada angin keluar maka ada sesuatu yang masuk. Contoh untuk praktek, coba cari balon, ya ditiup, diisi angin, kemudian masukkan ke dalam air, kemudian balonnya dikempes di dalam air, pasti pluk tuh melumpuk, kemudian airnya masuk, maka kentut di dalam air itu membatalkan puasa karena ada sesuatu yang masuk. Ada sesuatu yang masuk melalui lubang itu. Apalagi lubang mulut, apalagi lubang hidung, termasuk juga lubang telinga. Kalau sampai masuk ke dalam, kalau cuma di luarnya saja tidak masalah. Seperti contoh sedang berpuasa, sebagaimana diketahui kumur-kumur saat wudhu. Wudhu itu kan sunahnya kumur-kumur, tapi dimakruhkan itu saat berpuasa. Dan makruh ini ada dua, ada makruh tangseh, ada makruh tahrim. Nah, ulama itu seperti Asy-Syafi'iyah, pengikut salah satunya adalah Imam Romli, karena saking hati-hatinya itu tak boleh kumur-kumur di siang hari. Itu bukan makruh ya, tapi malah tak haram ya.
bukan makruh tanzih tapi malah tahrim, mendekati haram, maka dilarang kalau menurut Imam Romli. Termasuk menurut Imam Romli itu buang hajat BAB di siang hari. Di siang hari itu maksudnya mulai dari imsak sampai maghrib. Itu kalau Imam Romli itu melarang. Dalam keadaan berpuasa dilarang BAB di waktu rayino finahar. Rayino itu mulai imsak sampai maghrib. Itu saking kehati-hatiannya, karena ditakutkan nanti saat saat ngeden, kemudian ada kotoran yang mau keluar tidak jadi, masuk lagi, maka batallah puasanya. Atau saat cebok, yang ditakutkan lagi saat cebok, saat istinja, itu ternyata ada air yang masuk ke dalam. Karena yang namanya istinja itu harus bersih, ya, yang namanya cebok itu harus bersih, harus dikosok-kosok itu tempatnya itu. Nah, kalau airnya masuk ke dalam maka puasanya batal. Itu saking kehati-hatiannya maka tidak boleh. Nah, itu jauf, ya. Jadi sesuatu yang masuk ke dalam jauf itu membatalkan puasa. Banyak contoh, ya. Maka kalau imam madhab yang berhati-hati itu sangat dilarang sekali, ya. Kalau mau BAB itu sebaiknya sebelum imsak, ya. Sebelum imsak. Itu saking hati-hatinya. Tapi sesuatu itu masuk ke dalam itu catatannya di sini adalah amdan, apabila memang disengaja. Kalau nggak disengaja ya nggak batal. Nah, kalau BAB itu kan disengaja ngedennya. Nah, itu. Kalau misalnya yang lain, contoh umpamanya ketika siang hari mungkin mandi di sungai, itu kan tidak sengaja, mungkin airnya masuk ke hidung atau ke telinga, itu nggak sengaja, ya. Sudah dijaga sih. Atau saat wudhu, ya. Saat wudhu ngusap telinga itu ada air yang masuk tapi tanpa disengaja, itu maka tidak batal. Asani utai kang nomor loro iku alqayu amdan, muntah-muntah dengan sengaja. Alqayu amdan, banyak sekali nyamuk. Jadi muntah-muntah dengan sengaja itu membatalkan puasa. Muntah-muntah dengan sengaja itu membatalkan puasa, maka berhati-hatilah saat mungkin masuk angin, ya, masuk angin. Kalau sengaja dimuntahkan maka puasa batal. Termasuk hati-hati. Al-qai'u amdan wa illam yarji, walaupun tidak kembali minhu syai'un, walaupun muntah itu enggak mlebu meneh, semuanya keluar. Tapi kalau muntahnya disengaja maka puasanya batal. Tidak kembali ilal jaufi, ke dalam jauf rongga tadi, bolongan sing terus neng weteng memang. Nah, jadi ini bisa jadi ngetokne riak sengaja itu, ya. Sering itu pakai nah itu berbahaya itu. Maka jangan, saya sering lihat orang puasa itu seolah-olah mau ngeluarin riak nggak jadi, kadang ditelan lagi malah. Itu bisa membatalkan puasa itu, ya. Karena ada sesuatu yang masuk lagi. Atau ngeluarin riak itu kan ngeluarin kotoran disengaja. Ini sama kayak muntah disengaja itu. Muntah disengaja itu walaupun nggak ada yang kembali ke dalam tetap batal. Nah, bagaimana dengan mengeluarkan riak dengan sengaja? Nah, ini bisa jadi membatalkan puasa juga. Maka hati-hati. Asalisu, adapun yang nomor 3, al-jima'u amdan, berhubungan suami istri dengan sengaja walau bighairi ingzalin, walaupun tidak keluar mani.
Nah, ini untuk orang itu apa itu namanya, untuk yang sudah punya istri, sudah punya suami ya. Jangan sampai ini berhubungan badan walaupun tidak sampai keluar mani, karena itu membatalkan puasa. Dan ini berat sanksinya ya, kalau sampai puasa batal gara-gara hubungan suami istri, maka satu hari itu ada kafaratnya ya. Dia harus apa itu, memerdekakan budak. Kalau tidak dia harus berpuasa, kafaratnya itu. Sehari saja batal karena hubungan suami istri, maka kafaratnya adalah puasa ya. Puasa 2 bulan berturut-turut ya. 60 hari berturut-turut, tidak boleh putus. Itu kafaratnya orang yang batal puasa karena hubungan suami istri. Maka berhati-hati, ini berat sanksinya, berat. Arabiu adapun yang nomor 4, urujul mani bita'amudil istimta, keluar mani dengan cara istimta. Istimta itu ngalap suko. Awin mubasyarah atau bertemu kulit walau bighairi jima'in, walaupun tanpa hubungan suami istri. Kakhuruji seperti keluar mani bilamsi, sebab bersentuh, apa itu namanya, sebab bersentuhan, membelai dengan istrinya. Wal mu'anaqati atau berjumbu, wal kublati atau mencium, bila hailin tangan tanpa penghalang. Ini bisa jadi ya, walaupun nggak jima, berjumbu dengan istri di siang hari itu bisa membatalkan puasa kalau sampai keluar. Al-khamisu adapun yang nomor 5 itu al-jununu, kejinan, edan, walau lahdotan yasirotan, walaupun sedilit, kejinan sedilit. Pas puasa kerasukan setan, kerasukan jin, kumat, maka puasanya batal. Asadisu adapun yang menurut al-ikmau iku ayanan minal fajri, awet saking fajar ilal gurubi sampai surup sengenge, sedina mepet ayanan yang kumat, puasa batal. Nek gak sedina mepet ya enggak. Asabiu nomor 7 al-iftaru, yaiku iftar. Iftar iku mangan, batal ke mangan apa. Qabla ayata haqqaqa, sadurunge yen to nyata ghurubu syamsi apa surupe sengenge, sadurunge sengenge urung surup wis apa jenenge wis ketok potong moro-moro ngombe ya batal. Au yagliba ala dzanihi ghurubuha, atau memang belum ada keyakinan. Kayak wis peteng moro-moro ngombe padahal urung. Idza lam yatabayyal lahul hal, ketika tidak ada tanda-tanda itu. Oh, jenenge orang waya buka ya batal lah bosone. Asaminu ketika nomor 8 iku turu uridati, anyar turu uridati, anyar tekone murtad. Murtad, wong nek murtad posone batal. Murtad iku akeh. Ada murtad bil qulub, bil qalbi, murtad qalbiyah, bangsa ati sing murtad. Ada murtad qauliyah, bangsa ucapan. Ada murtad fi'liyah atau perbuatan. Nah, ini termasuk murtad qauli qalbiyah, bangsa ati, qulubiyah. Iku berprasangka buruk kepada Allah. Ya, berartinya berprasangka buruk kepada Allah. Ini bisa jadi murtad. Contohnya begini. Hari ini kita hatinya kepikiran, mergo nggak di duit kepikiran, sampai nang ati krentek, Gusti, wah aku nggak dikei, kok rezekiku kok elek men, rezekiku kok seret temen, gek sesuk aku mangan opo, gek sesuk anak putuku tak pakani opo. Nah itu atine ku mrentek ngono, atine mikir Gusti Allah ora adil kae entuk akeh kok aku entuk sithik. Nah itu orang kaya nggak ibadah kok
bisa kayak gitu, saya sendiri ibadah terus kok begini. Nah, atine ku merentek begitu, maka itu dihukumi murtad. Maka hati-hati. Ada murtad qauliyah, terang-terangan ngomong, waktu panas minta hujan, waktu hujan minta panas. Nah, ngomong ketika panas tiba-tiba berucap, walah panas kok ora merah iki piye iki. Gusti Allah iki piye iki? Mbok ya piye ngono, kayak mendung apa piye. Yang ketika mendung njaluk panas. Kayak motok mendung udan nesu-nesu. Gusti motong kesel-kesel malah mbok udani. Nah, itu bisa jadi murtad qauliyah. Lah murtad fi'liyah kathah banyak sekali. Seperti nyata-nyata contoh ini ya, banyak nyata-nyata mendatangi tempat-tempat kemusyrikan, nyata-nyata menyembah selain Allah, menyembah Allah kemudian menyekutukan Allah. Ya, nyata-nyata punya Tuhan Allah tapi masih percaya dukun dan lain-lain. Datang ke tempat perdukunan, datang ke tempat kemaksiatan, gitu, tanpa ada ingkar dalam hatinya. Seneng lah. Seneng nekani sabung ayam, seneng nekani perjudian, judi, seneng nekani kemaksiatan lain-lain tanpa ada rasa ingkar di hatinya. Nah, itu murtad. Banyak ya, murtad itu banyak. Termasuk kalau qauliyah ya, fi'liyah ya, dzaniyah atau qalbiyah itu ya keluar dari Islam sih. Tapi bahasa riddah turu riddah ini banyak sekali. Hati-hati ya, hati-hati perbuatan yang bisa menyebabkan murtad. Wal'iyadu billahi ta'ala. Mohon perlindungan kepada Allah, semoga kita dijauhkan dari murtad ini. Karena eman-eman ya, sekali saja murtad, sedetik saja murtad, amalan kita semua hangus. Maka mohon berhati-hati sekali lagi. Murtad ini ada 3 hal yang kadang-kadang kita ini tidak sadar. Kita ini tidak sadar kalau kita sudah melakukan kemurtadan. Maka solusinya tetap diingat-ingat, hati-hati kalau berurusan dengan Allah, berurusan dengan agama, hati-hati berucap, hati-hati berprasangka, dan sering-seringlah membaca 2 kalimat syahadat. Mudah-mudahan kita semua dijauhkan dari hal-hal yang menyebabkan kita murtad. Itu saja sementara ya, perkara yang membatalkan puasa. Lanjut dulu, kurang 2 ya. Atasiwa adapun yang nomor 9, turul haid awi nifasi, tiba-tiba kedatangan haid atau nifas. Tiba-tiba kedatangan haid ya. Kalau tiba-tiba kedatangan nifas ini kayaknya kok aneh. Maksudnya orang hamil puasa tiba-tiba lahiran. Setelah lahiran datang nifasnya, itu kayaknya aneh. Ya, tiba-tiba ya, tiba-tiba datang haid. Nah, itu batal puasanya. Al-ashiru yang nomor 10, al-wilada al-masubah bil balal. Nah, ini sama, ini dengan yang pertama ya. Tiba-tiba melahirkan ya, melahirkan yang diiringi dengan basah-basah ya, namanya melahirkan pasti ya. Waman aftara, waman utai sapane wong ika aftara mokel amitan hale sengaja fi Ramadana ing dalam bulan Ramadan. Au nasya utawa lali fi ing dalam Ramadan an niyata ing niat. Barang siapa sengaja tidak puasa di bulan Ramadan atau dia lupa tidak membaca niat, lailan ing dalam waktu bengi, malam lupa tidak niat, wajib maka wajib alaihi atas men al imsaku, tetap wajib menahan baqiyatan nahari selama sehari. Ya, sekeri-keri ini rayino. Ing keri-keri ini rayino ini selama sehari itu. Jadi orang barang siapa mokel itu membatalkan puasa. Ya, tidak puasa akhirnya bawa pas kerja kok. Menggeh-menggeh jam 10 isu. Nang sawah menggeh-menggeh ngowelak ngombe. Mokel iki jenenge, medhot.
maka dia tetap wajib setelah minum, setelah ngombe, tetap wajib menahan, tetap wajib meneruskan puasanya sampai maghrib, tapi harus dikodok, harus dikodok. Contoh, jenengan puasa, tiba-tiba siang hari sakit kepala, nggak kuat sakit, minum bodrek, minum obat bodrek atau apa, atau suntik, minum obat, maka ibu boleh iftar. Setelah itu lanjutkan puasa lagi. Nah, nanti setelah Ramadan itu harus diqadha. Nah, itu memang aturan syariatnya begitu. Ya. Atau orang yang lupa niat, sama. Wah, aku semalam nggak niat, ya puasanya tidak sah. Tapi walaupun tidak sah, tetap wajib dilanjutkan sampai sore. Ya. Inilah hukum apa syariatnya begitu ya, nggak usah dibantah. Kalau kita membantah syariat sama saja melawan apa itu namanya, ingkar. Kalau sudah ingkar berarti kita ini ya murtad. Kalau ingkar dengan hukum seperti ini murtad. Wakada, dan seperti itu juga mantabayana subutu Ramadan, sudah jelas masuk Ramadan, asna yaumisyaki, di tengah-tengah yaumisyak. Yaumisyak itu hari terakhir bulan Syaban. Ya, diumumkan pemerintah tiba-tiba puasanya besok. Nah, hari ini tengah hari, bulannya kelihatan. Wah, ini sudah tanggal 1 Ramadan, padahal keputusannya baru besok. Maka saat itu juga wajib puasa, menahan diri dari perkara yang membatalkan tadi, al-imsak tadi. Dan jadi wajib menahan diri sampai selesai, sampai maghrib. Nah itu, maka puasa ini kan ibadah yang spesial ya, ibadah yang khusus. Maka harus hati-hati, harus jeli, harus serius. Kalau nggak serius, maka yang akan kita peroleh adalah sabda Rasulullah yang telah disampaikan pada kita semua. Kam min shaimin laisa lahu ilal ju' wal atash. Banyak orang yang puasa, namun dia tidak mendapatkan apa-apa kecuali cuman haus dan dahaga. Ya kuwi. Puasa etok-etok ya. Luwe ngelak tok. Mula sing hati-hati, karena ada banyak hal yang bisa menyebabkan puasa ini batal, banyak hal yang bisa menyebabkan kita ini murtad, banyak hal yang bisa menyebabkan kita ini keluar dari Islam. Maka berhati-hati dan mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah dari hal-hal tersebut. Amin. Allahumma amin. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.